selanjutnya Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. HAM Nurdin Halid selaku Ketua Umum Dekopin. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi yang saat ini masih sedang menerima wamen BUMN, sebentar lagi turun ke sini. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Menteri Koperasi, sahabat kita Pak Mas Abadi, Pak Irsad selaku inisiator, CEO daripada Majalah Peluang, seluruh hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat kekuatan, keselamatan, sehingga semua kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ada hinayah dan hidayah dan rahmat dari Allah SWT. Pak Irsad, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas sebuah inovasi, kreasi, inisiatif atas penyelenggaraan daripada 100 corporate for koperasi. Pak Irsad ini sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian adalah sahabat saya dari dulu, 25 tahun yang lampau. Ya. Dan dia adalah penulis buku saya yang pertama, sebuah buku biografi yang memiliki narasi yang sangat faktual, visioner. Biasanya seorang pengarang itu biasa banyak-banyak yang dikarang-karang, tapi kalau buku biografi saya yang pertama itu Pak Irsad ini sangat faktual dengan narasi yang sangat cerdas. Ya. Dia memilih meninggalkan waktu itu ya, dia meninggalkan dulu dia wartawan media Indonesia. Dia sekejap dia beristirahat di bidang jurnalis, dia bersama saya membangun Indo KUD. Setelah itu dia memilih jalan sendiri. Sekalipun menurut saya itu jalan yang sunyi, tapi lebih efisien dan efektif. Terbukti dia bisa mengkreditkan koperasi-koperasi besar dan juga bisa menginisiasi daripada ada pemberi penghargaan. Mengajak korporat untuk mencintai, untuk memahami, bahkan memperhatikan koperasi bukan suatu yang mudah. Ya. Karena memahamkan koperasi kepada insan Indonesia bukan sesuatu yang mudah. Saya sebagai pemikir dan praktisi koperasi mengalami hal tersebut bersama Pak Mas Abadi. Kenapa Bapak sekalian? Kita mengetahui bahwa 79 tahun kita merdeka, negeri ini masih banyak yang miskin. Masih banyak anak kita yang tidak bisa bersekolah. Masih banyak insan manusia yang kurang gizi. Masih banyak stunting, masih banyak pengangguran. Kenapa? Karena kita meninggalkan ekonomi konstitusi. Kita mengkhianati ideologi ekonomi bangsa yang bernama koperasi. Hari ini Bapak sekalian telah lahir seorang pemimpin yang punya kesadaran yang tinggi terhadap ekonomi konstitusi, ekonomi gotong royong, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Kalau kita menyimak Astacita dengan 8 program prioritas, 17 program prioritas dan 8 program cepat. Semua itu adalah bermuara kepada implementasi daripada ekonomi Pancasila. Swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, muaranya adalah untuk mengangkat harkat martabat daripada rakyat Indonesia yang muara kepada penciptaan kesejahteraan. Kenapa saya mengatakan bahwa kita mengkhianati ekonomi, ideologi ekonomi kita? Karena koperasi pada hakikatnya sudah memiliki landasan berpijak dan landasan bergerak. Mari kita lihat dalam muka di Bapak 45, yaitu tujuan nasional kita. Ada 4 tujuan nasional, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Bukan memajukan kesejahteraan orang per orang. Ketika kita bicara memajukan kesejahteraan umum, maka pelaku usaha yang paling sesuai dengan itu adalah bernama koperasi. Di mana dikatakan itu adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 45. Sebelum diamandemen, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Dan dalam penjelasannya dikatakan bangun usaha sesuai itu adalah koperasi. Itu adalah konstitusi kita. Ya. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, koperasi harus kita pandang tidak hanya sebagai sebuah sistem ekonomi,
Tapi koperasi di samping sebuah sistem ekonomi, dia ada sebuah sistem nilai. Kenapa? Di koperasi ada nilai kesetaraan, ada nilai kebersamaan, ada nilai demokrasi, dan ada nilai kesejahteraan bersama. Sehingga koperasi adalah di samping sebagai sebuah sistem ekonomi, dia adalah sebuah sistem nilai. Bung Hatta mengatakan bahwa koperasi itu adalah sekolah demokrasi. Karena apa? Karena di koperasi itu dikembangkan yang namanya satu suara, satu peserta, one man, one vote. Sangat berbeda dengan di perusahaan swasta maupun di BUMN. Itulah jati diri koperasi. Bung Karno mengatakan sekalian bahwa negara kita adalah negara gotong royong. Jati diri bangsa jati diri gotong royong. Koperasi jati dirinya adalah gotong royong. Itulah kemudian ekonomi Pancasila dikatakanlah ekonomi gotong royong. Dua proklamator kita mengatakan itu. Bung Hatta mengatakan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Bung Karno mengatakan koperasi adalah gotong royong. Ideologi jati dirinya adalah gotong royong. Kedesan ada kebersamaan, ada kesatuan bersama. Itulah Bapak sekalian, maka Pak Irsyad saya mengapresiasi betul dengan kehadiran 100 corporate yang pro atau yang mencintai koperasi. Kebetulan saat ini Bapak sekalian, saya dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yang membidangi koperasi, perdagangan, BUMN, persaingan usaha, Otorita Batam, Dekopin. Itu adalah mitra kerja daripada Komisi 6 DPR RI, di mana saya sebagai salah satu Wakil Ketua Komisi. Idealisme saya tidak lain adalah bagaimana mengajak kita semua, kalau Pak Menteri, Pak Sesmenek, Pak Sesmenteri adalah mengajak kita, ayo berkoperasi, bangkit koperasi. Dengan suatu tujuan adalah bukan jumlah orang, bukan jumlah pada usaha koperasi yang paling penting, tapi jumlah manusia Indonesia yang berpartisipasi pada koperasi. Ya. Kemudian bagaimana bermuara kepada penciptaan kesejahteraan bersama. Saya waktu RDP dengan BUMN, saya mendorong daripada koperasi semen, PT Semen Indonesia, Telkom, Pertamina, dan lain. Karena ada dua koperasi yang bisa menjadi contoh, yaitu KWSG, Koperasi Warga Semen Gresik, kemudian Kisel, Koperasi Telkomsel, ya, yang dulu waktu saya menjadi Vice President ICI, ya, tahun 2010-2014, saya menjadi Vice President Koperasi Internasional Asia Pasifik, saya ikut memperjuangkan terhadap sistem penilaian koperasi besar. Nah, salah satu waktu itu koperasi kita tidak bisa masuk di koperasi dunia karena ICI masih menggunakan pendekatan pada omset, pendekatan pada laba. Nah, ketika itu saya berjuang di dalam forum-forum ICI, saya mengatakan bahwa koperasi bukan pendekatan pada omset, bukan pendekatan laba, tapi pendekatan kepada kemanfaatan daripada anggota di dalam berkoperasi. Oleh karena itu bukan profit oriented, bukan omset oriented, tapi pelayanan oriented. Itulah kemudian masuk kriteria itu sehingga Kisel dan KWSG bisa menjadi salah satu dari 300 koperasi dunia. Mudah-mudahan ke depan koperasi ini terus kita kembangkan. Sekarang Bapak sekalian, Dekopin sedang memperjuangkan menjadikan koperasi sebagai pilar negara. MPR pernah menetapkan ada 4 pilar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tapi saya menyatakan bahwa Pancasila bukan pilar negara. Pancasila rumahnya Indonesia, Pancasila rohnya Indonesia, dia bukan pilar. Tapi saya setuju ada 4 pilar, yaitu Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat adalah koperasi. Kenapa koperasi, Bapak sekalian? Karena jati dirinya gotong royong, kekeluargaannya, kebersamaannya, demokratisasinya, kesejahteraan bersama sebagai sebuah sistem nilai. Ada 5 hal yang penting kenapa koperasi sebagai negara. Yang pertama adalah koperasi menjaga daripada keutuhan bangsa. Koperasi menjaga karakter bangsa. Karakter bangsa yang Pancasila, karakter bangsa yang demokratis, itu bisa dijaga oleh koperasi. Ya. Yang kedua adalah koperasi menjamin keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, koperasi menjaga ketahanan pangan dan ketahanan energi. Yang keempat, koperasi menjaga budaya dan kearifan lokal. Yang kelima adalah koperasi menjaga ekosistem negara. 5 hal itu sehingga saya berani mengatakan bahwa koperasi adalah pilar negara. Bapak sekalian, dulu Dekopin berjuang, Pak Ahmad Sabadi, 20 tahun kita berjuang agar Kementerian Koperasi tidak dengan UKM. Karena koperasi bukan UMKM. Koperasi tidak anti konglomerasi. Tapi yang harus konglomerat adalah koperasi. Koperasi tidak akan mengganggu yang pengusaha besar. Tapi mari kita membangun koperasi dengan tidak mengurangi daripada atau tidak mengecilkan daripada pengusaha besar.
Tapi koperasi harus diberi keberpihakan, harus diberi ruang yang luas, jangan seperti sekarang. Koperasi bermain di dalam satu akuarium, sementara swasta bermain di laut lepas. Kita ada TAP MPR nomor 16 tahun 98 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Di sana 5 pasal TAP MPR itu, salah satunya yang menekankan ada 3 pelaku ekonomi nasional kita, yaitu BUMN, koperasi, dan swasta. Pasal 5-nya tegas mengatakan bahwa ekonomi mikro, kecil, menengah, dan koperasi adalah pilar utama ekonomi nasional. Wajib diberi ruang, wajib diberi perlindungan, wajib diberi kesempatan dan keberpihakan dengan tidak mengurangi peran BUMN dan swasta besar. Itu TAP MPR 16, nomor 16 tahun 98. Artinya bahwa wakil rakyat kita telah memberi ruang yang cukup pada koperasi untuk keberpihakan, untuk dikembangkan. Tetapi dalam prakteknya, Bapak Ibu sekalian, koperasi tetap terpinggirkan. Sekarang sudah tepat Pak Ahmad Sabari bahwa ayo berkoperasi, bangkit koperasi. Kenapa? Karena Bapak Prabowo telah menyadari perlunya ekonomi konstitusi, ekonomi Pancasila, dengan asta citanya diterangkan bahwa asta cita dilaksanakan dengan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Itu Bapak Ibu sekalian, sebagai Ketua Umum Dekopin, saya mengajak kepada kita semua dengan menggugah kesadaran bahwa yang harus kita bangun adalah ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan orang per orang. Selama ini juga, sebagai informasi terakhir, orang koperasi termasuk Kementerian Koperasi sedikit ada kehilapan. Ada keluar dan memandang koperasi. Selama ini koperasi kita pandang sebagai sebuah bentuk. Ya. Harusnya koperasi di samping sebuah bentuk, koperasi adalah sebuah nilai. Contohnya apa? Koperasi Kisal, KWSG, itu bentuk. Koperasi Pampinja itu bentuk. Tapi tatkala ada sebuah perusahaan bernama PT, ketika dia menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip kekeluargaan, prinsip-prinsip kebersamaan, menciptakan kesejahteraan bersama, maka dia adalah koperasi. Sekalipun berbentuk PT, bukan berbentuk koperasi. Tapi dia adalah sebuah koperasi dipandang sebagai sebuah nilai. Dalam sisi prakteknya, itu selama ini yang keliru kita memandang koperasi, bahwa koperasi bernama koperasi, berdasarkan koperasi. Di luar, Bapak sekalian, di Denmark, di Amerika, di Jepang. Tapi dia adalah sebuah koperasi dipandang sebagai sebuah nilai. Dalam sisi prakteknya. Itu selama ini yang keliru kita memandang koperasi, bahwa koperasi bernama koperasi, berdasarkan koperasi. Di luar, Bapak sekalian, di Denmark, di Amerika, di Jepang, banyak koperasi tidak bernama koperasi. Tapi dia adalah koperasi. Gitu. Dia mempraktekkan kinerja, mempraktikkan cara-cara berkooperasi, maka dia adalah koperasi, tidak bernama koperasi. Dan ini selama ini kita kata koperasi ketika dia bernama koperasi. Koperasi Kisel, koperasi KWSG, koperasi Pampinjam, koperasi perusahaan, koperasi konsumen. Itu kita ada kekeliruan. Nah ini Pak Mas Badi, ke depan kita harus mendorong perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan swasta, bahwa ketika dia menjalankan usahanya dengan prinsip kebersamaan, prinsip keluargaan, maka dia adalah koperasi. Saya kira Pak Irsad, terima kasih. Selamat kepada semua penerima award atas inisiasi majalah Peluang dengan inisiatornya Irsad Muhtar. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bernilai ibadah bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Umum Dekopin Bapak Profesor Dr. H.M. Nurdin Halid.